رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita di malam hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang paling Allah cintai, yakni masjid-Nya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempurnanya nikmat. Maka kita benar-benar hendaknya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Umdatul Ahkam. Umdah yang ini artinya adalah tiang, pokok. Al-Ahkam, hukum-hukum. Jadi pokok-pokok daripada hukum-hukum agama. Ini mulai dari bersuci sampai nanti bab jihad. Dan kurang lebih hanya sekitar kalau di matan berapa ratus halaman? Kalau di matan kurang lebih sekitar 200-an. Benar nggak? 200-an. Kalau di syarah yang di penjelasan yang Anda punya kurang lebih 624 halaman. Tapi nggak akan kita bahas semuanya. Ini yang akan kita bahas adalah matannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tambahkan bagi kita semangat untuk pelajari agamanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kita berkata al-hadits tsalits, hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini putra daripada Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat yang menjadi sahabat yang mulia, yang beliau bisa membelah manusia itu dari atas sampai bawah terbelah menjadi dua. Ini Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Ini diantara apa yang disampaikan oleh para ahli sejarah. Sahabat yang utama. Dan para sahabat rata-rata memberikan nama anaknya adalah apa? Abdullah atau Abdurrahman. Maka kalau nanti kita diberikan keturunan anak laki-laki, nama yang paling utama adalah Abdullah atau Abdurrahman atau Hasan atau Ahsan. Hasan atau Ahsan. Kalau perempuan Husna. Jangan kasih nama Hasan ya. Kasih nama Husna. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nama yang paling baik, maka Nabi mengatakan Abdullah atau Abdurrahman. Sehingga rata-rata anak-anak mereka diberikan nama Abdullah. Lalu bagaimana membedakan antara Abdullah yang satu dengan Abdullah yang lain? Nama bapaknya. Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Amr, Abdullah, dan seterusnya. Jadi semuanya namanya, rata-rata namanya, nama anaknya adalah apa? Abdullah. Mereka begitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan keinginan mereka pertama kali adalah apa? Mengamalkan. Mereka berupaya untuk tidak apa? Mereka berupaya untuk tidak menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta memilih nama anak-anaknya. Mana pernah ditanya, Ustaz, anak punya putra kembar dua, Ustaz. Nama yang paling baik apa, Ustaz? Abdullah atau Abdurrahman? Yang lain, Ustaz, Hasan atau Husain? Yang lain anak nggak tahu.
Ya, karena berdasarkan hadits yang sahih hanya Abdullah atau Abdurrahman atau Hasan atau Husain. Maka kalau diberikan anak karena laki-laki. Dan lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum rata-rata memberikan nama anaknya seperti itu, Abdullah. Wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan Aisyah radhiyallahu taala anha di antara para wanita adalah perumpamaan seperti tepung dengan seluruh makanan. Tepung dan seluruh makanan, yakni artinya tepung adalah pokok daripada seluruh makanan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati seperti itu. Maka kalau ada orang yang menghina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia seperti menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi katakan la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku. Maka kalau nanti kau ada di mimbar-mimbar yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, pasti dia adalah Syiah. Nabi SAW beliau berkata, wailun, celaka. Ini sudah ana kirimkan terjemahannya di grup, nanti bisa dikirimkan di grup udah. Wailun, celakalah. Dalam riwayat yang lain kecelakaan. Dalam riwayat yang dikatakan makna wailun, contohnya apa? Wailun lil mutaffifin. Maknanya adalah apa? Kecelakaan bagi orang-orang yang sering al-mutaffif, sering mengakali timbangan. Maka kecelakaan itu, kata para ulama, sebagian daripada ahli tafsir menafsirkan dengan apa? Keancaman bagi orang-orang yang melakukannya dengan apa? Dilemparkan di neraka jahannam. Jadi wailun ada ismun min wadi jahannam. Wailun adalah nama daripada jurang di neraka jahannam. Maka Nabi SAW dalam hadis ini beliau memulai dengan apa? Wailun, ancaman bagi orang-orang yang salah satu cirinya adalah apa? Lil aqab, bagi tumit-tumit. Bagi tumit-tumit. Tumit itu paling belakang daripada kaki. Bahasa Jawane tungkak. Bahasa halusnya apa? Apa bahasa halusnya selain tungkak? Enggak tahu. Bahasa Indonesianya tumit. Bahasa apa Jawanya tungkak. Mungkin ada lebih halus daripada tungkak nih. Napa? Enggak semua enggak ngertos enggak. Oh, masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam, wailun, kecelakaan, lil aqabi, bagi tumit-tumit, minan nari, dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka, insyaallah. Aduh. Jazakumullah khairan katsira. Masyaallah Bapak. Nah ini bingung nih. Yang satu bikinan istri, yang satu masyaallah. Jazakumullah khairan katsira. Wah ini yang satu bikinan istri ya. Cek nanti tidak kesampar. Ini dua. Yang ini bikinan istri. Insyaallah. Kita lanjutkan. Wailun lil aqabi minan nar. Nabi SAW mengancam dengan ancaman berupa neraka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Hadis ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah hadis yang menunjukkan tentang apa? Min babil wa'id min adzabin nar lil aqab alladzi la yamassuhu al-ma'a, yakni ancaman dengan neraka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air. Karena saking buru-burunya, maka wuzunya gimana? Kaki kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nggak pakai di sela-sela, nggak pakai dipastikan apakah tumitnya sudah kena atau tidak. Kemudian kenapa Nabi SAW menjelaskan hal ini? Karena tumit ini adalah anggota wudu yang paling sering tidak terkena air.
paling sering diabaikan. Kenapa? Karena hanya melihat depannya, tumitnya tidak terlihat. Sehingga kalau ini tumit, maka yang dibasahi hanya sininya saja, hanya depannya saja, belakangnya tidak pernah diperiksa. Padahal harusnya apa? Kalau ini mata kaki, maka sampai mata kaki belakangnya ini basah semua. Kalau ini adalah mata kaki, maka seluruh belakang dari depan sampai belakang itu basah semua. Jangan depannya aja yang dibasahin, belakangnya kimpling. Ini sering Anda dapati. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu kalau berwudu itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Banyunya tor gitu kan. Set, udah. Padahal berwudu itu bukan tentang banyaknya air. Berwudu itu adalah apa? Meratakan air ke seluruh anggota wudu. Meratakan air ke seluruh anggota wudu. Maka barang siapa yang dia meremehkannya, mengabaikannya, maka baginya ancaman dari Nabi SAW. Bayangkan, mong nun sewu, tumit ingkang boten kenging toyo diancam dengan neraka. Perkaranya ringan atau tidak? Berat. Karena Nabi SAW sampai mengancam dengan neraka. Kenapa? Karena wudu, bersuci ini bagian daripada sempurnanya salat. Syarat sahnya salat. Maka barang siapa yang menyepelekan satu saja, maka runtuh seluruh salatnya. Contoh wudu, nggak kena ini, sikunya nggak kena. Hanya sampai sini saja. Maka dia bisa termasuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena kalau tangannya tidak sempurna, berarti yang lainnya sempurna atau tidak? Karena wudu merupakan syarat. Maka barang siapa yang menyepelekannya, dia menyepelekan sholat secara keseluruhannya. Dan satu-satunya ibadah yang diancam dengan ancaman-ancaman yang dahsyat. Bahkan pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, kepada mereka yang menyepelekan sholat. Apa kata Nabi SAW? Huwa ma'a Qarun wa Haman, huwa ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman. Orang-orang yang menyepelekan salat, kata Nabi SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia bersama dengan Fir'aun, Qarun dan Haman. Ini yang menyepelekan salat, yang meninggalkan salat. Nah, kalau yang menyepelekan salat, apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa? Wailul lil musallin. Orang yang sholat bukannya dapat keutamaan, tapi kata Allah Azza wa Jalla apa? Wailul lil musallin. Sungguh celaka orang-orang yang sholat. Salah satunya adalah apa? Mereka yang tidak menyempurnakan bersucinya. Karena itu kata Nabi SAW, wailun lil a'qabi minan nar. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu bukan sekedar membasahi wajah. Bukan sekedar membasahi tangan, bukan sekedar mengusap kepala, bukan sekedar membasuh kedua kaki, tapi berwudu adalah syarat yang menjadikan diterima atau tidaknya salat yang kita kerjakan. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Nah, kalau orang yang sholat saja celaka, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Wah, nek ngono aku rata sholat, wae lebih parah. Wong sing sholat wae kata Allah Azza wa Jalla, wailul lil musallin. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah apa? Meremehkan berwudu. Karena itu agar kaum muslimin mereka benar-benar di dalam berwudu, Nabi SAW peringatkan kepada mereka dengan ancaman yang sangat dahsyat. Wailun lil a'qabi minan nar. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita peringatan bagi mereka yang meremehkan berwudu. Padahal berwudu ini adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan dikatakan la yahfadul wudu'a illa al-mu'min. Tidaklah ada orang yang menjaga wudunya kecuali orang-orang yang beriman. Dikatakan la yahfazul wudu'a illa mu'min.
Tidaklah ada orang yang senantiasa menjaga wudu kecuali bisa dipastikan adalah orang yang apa? Mukmin, benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faidah yang bisa diambil daripada hadis itu sudah ana terjemahkan. Tadinya ana mau screenshotkan, tapi kayaknya halamannya nanti banyak, jadi langsung aja tak terjemahkan. Faidah yang bisa diambil daripada hadis yang telah kita bahas, yang pertama, wujubu isti'abi a'dha'il wudu'i bitathhir. Wajibnya untuk apa? Memastikan seluruh anggota wudu di dalam bersuci. Memastikan pastinya apa? Meratanya air ke seluruh anggota wudu. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ajarkan kepada kita untuk apa? Memanjangkan daripada anggota wudu. Kalau tangan beliau panjangkan sampai ketiak. Tekan kelek menurut saya. Dalam riwayat yang lain beliau sampai apa? Tengah ini, tangan. Kalau kaki beliau sampai apa? Pertengahan betis. Kenapa? Karena tadi beliau ingin apa? Memanjangkan bekas daripada wudunya. Karena nanti di akhirat kaum muslimin itu akan dikenali dengan apa? Dari bekas wudunya. Dan bekas wudu itu disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti tidak akan bisa diazab di neraka. Nah, kalau ada orang-orang yang beriman, yang qadarullah wa ma syaa fa'ala, mungkin dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla tapi lisannya buruk, dia mencela sana, mencela sini. Kemudian nanti di akhirat ditimbang amalannya. Kemudian datang orang yang menuntut haknya. Kemudian diberikan dengan amal-amal salihnya sehingga tidak ada yang tersisa kecuali keburukannya. Maka ditimbangkan kepadanya dan dia pun dilemparkan ke neraka jahanam dengan sebab amalan yang tidak pernah dia lakukan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka anggota yang tidak akan terkena siksa neraka adalah apa? Anggota wudu. Maka wudu ini menempati kedudukan yang sangat penting. Meskipun kebanyakan manusia hari ini mereka meremehkannya, sehingga sedikit sekali mereka yang mau mempelajari wudu yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, al-wa'id 'ala man akhalla bi syai'in min dzalik. Peringatan bagi mereka yang menyepelekan daripada hal tersebut. Menyepelekan, contoh wajah. Wajah itu ada yang wudu cuma sininya saja. Ini nggak kena. Padahal yang disebut sebagai wajah adalah apa? Dari min manbatis syi'ri, tumbuhnya rambut sampai ini apa namanya? Cuping telinga. Ini yang daging ini. Kemudian sampai dagu. Ini disebut sebagai apa? Al-wajhu. Maka kalau wudu itu pastikan apa? Al-wajhu ini terkena seluruhnya. Bukan cuma depan aja, tapi apa? Seluruhnya. Berapa kali basuhan disebut sebagai satu kali basuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, yakni meratanya air ke seluruh anggota wudu. Ustaz, kalau dingin banget gimana Ustaz? Tayamum kalau nggak kuat wudu. Kalau milih berwudu ya sempurnakan wudunya. Kemudian tangan, maka pastikan dari ujung sampai ke siku. Boleh nggak dari siku ke sini? Para ulama khilaf di dalamnya. Karena ayatnya berbunyi bagaimana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayatnya berbunyi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi tangan itu dari ujung sampai ke sini. Karena itu para ulama mereka khilaf. Membolehkan, sebagian membolehkan dari sini. Dari sini. Contoh karena airnya sulit kan, nah, terus dari sini. Tapi yang benar adalah dari mana? Dari ujung tangan ke bawah. Karena ayatnya berbunyi wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan itu dari ujung sampai ke siku. Nah, kalau mazhabnya Syiah, kalau Syiah itu justru malah dari mana? Dari tengah. Nggak tahu itu dari mana. Karena anak pernah baca kitab namanya Madzhabul Khamsah.
Karena dikasih kitab, wah ini kitab Syiah ini. Oh Ustaz, iya ini kitab Syiah. Jadi kitab judulnya apa? Madzhabul Khamsah. Ana pikir tadinya madzhabnya Laits bin Sa'ad rahimahullah taala. Yang satu zaman dengan Imam Malik. Salah satu fuqahanya Irak adalah Laits bin Sa'ad yang madzhabnya hilang karena nggak ada murid-murid yang menyebarkan. Jadi madzhab itu sebenarnya banyak. Dan diantara yang hilang itu adalah Laits bin Sa'ad rahimahullah taala. Ana pikir madzhabnya itu ternyata apa? Madzhabnya Ja'far bin Shadiq. Ja'far bin Shadiq itu sudah bisa dipastikan apa? Syiah. Kalau Ja'far bin Shadiqnya itu Ahlus Sunnah, tapi penisbatan kepada Ja'far bin Shadiq ini adalah penisbatan daripada orang-orang Syiah. Jadi biasanya kalau ciri-ciri mereka imamnya itu cuma itu, Ja'far bin Shadiq. Nah, ya sebagaimana kelompok-kelompok yang lain pun punya imam cuma sedikit, tapi kalau Ahlus Sunnah imamnya begitu banyak. Kemudian kepala, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana wudhu yang benar. Tapi pembahasan kali ini adalah apa? Wajibnya bagi kita untuk memperhatikan anggota wudhu sehingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Jangan sampai tertinggal sedikit pun. Contoh, jempolnya ketinggalan sah atau tidak? Enggak. Ujung kukunya ketinggalan sah atau tidak? Tidak. Oh, Ustaz, ini kukunya ada apa namanya? Yang akhwat itu apa namanya? Kutek. Itu kalau dia sudah berupaya untuk dihilangkan kemudian masih tersisa sedikit, fala ba'sa. Tapi kalau dia tidak berupaya untuk menghilangkan, nah ini yang dibahas oleh para ulama. Contoh, ngecat. Qadarullah ini kecelup semua. Karena anak pernah dapati ada tukang ngecat tembok, temboknya full, mukanya juga full cat. Masya Allah. Itu kalau mau salat bagaimana? Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu baru dia berwudu. Dibersihkan dulu baru dia berwudu. Kalau masih ada sisa sedikit tidak mengapa. Tapi yang pasti apa? Dia berupaya untuk membersihkannya. Sebagaimana para mekanik. Di sini kan biasanya ada hitam-hitam bekas oli. Nah itu bagaimana? Dia sudah berupaya untuk membersihkan, qadarullah belum bersih, maka insya Allah maaf. Tapi kalau dia tidak membersihkan, kemudian dia langsung berwudu dan ada anggota yang tidak terkena, nah ini yang dibahas oleh para ulama. Kalau dia tidak tahu, nah ini perkara yang berbeda. Tapi kalau dia tahu dan sengaja, nah ini bisa batal wudunya. Jadi sengaja tidak membersihkan anggota daripada wudu, daripada perkara-perkara yang menghalangi air menyentuh kulit, ini termasuk daripada pembatal wudu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan yang mendalam tentang berwudu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu ini bukan perkara yang ringan. Wudu adalah perkara yang berat. Kenapa? Karena dengan berwudu Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota wudu. Salah satu faidah daripada anggota-anggota wudu itu dibasuh adalah apa? Itu adalah anggota yang paling banyak dosanya. Wajah. Kenapa kok disebutkan pertama kali? Karena dosa itu munculnya dari mana? Contoh, cinta dari mata turun ke itu namanya dosa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali istri-istri kita. Istri aja. Ada yang protes. Istri aja satu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna taqsira fi syai'in min a'dha'it taharati ya'tabiratu kabiratun min kaba'iridz dzunub. Bahwasanya mengurangi atau melewatkan daripada sebagian anggota wudu itu termasuk kepada dosa besar daripada dosa-dosa besar. Karena ciri-ciri daripada dosa besar itu adalah apa? Diancam dengan neraka. Azabnya disebutkan itu termasuk dosa besar. Maka tidak menyempurnakan wudu ini termasuk dosa besar. Lalu bagaimana sholat dengan tidak berwudu? Lebih besar lagi dosanya.
Wong tidak menyempurnakan anggota wudu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit daripada neraka, yakni tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Maka diancam dengan neraka, termasuk dosa besar. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hari ini menjadi perhatian kita. Maka jangan sampai kita biarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri kita, dan keluarga kita, mereka keliru dalam wudunya. Sekali-kali, Ler ini Simba mendelok wudumu bener ora? Oh, sebelumnya Simbanya salah. Cucunya yang bilang, oh Simba kang lintu nih. Maka tadi pentingnya pentingnya belajar agar kita tahu ketika kita diluruskan, kita tidak merasa bahwasanya kita diajari oleh orang-orang yang lebih muda. Karena pernah ketika meluruskan itu malah aku cah nom ngerti opo aneh. Aku lo ngertos kitab ya, jangan boten no. Kalau sakit maos kitab jangan boten. Tak bilang gitu. Subhanallah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan sebagian daripada anggota wudu termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu mboten mung mau limo. Dosa besar itu tidak cuma mau limo, main, mendo, apalagi minum, madat, satunya lagi ya, mendem, ya pokoknya itulah. Nggak cuma itu, karena banyak orang yang apa menyebutkan dosa besar cuma 5, enggak, dosa besar itu lebih dari itu. Buktinya apa? Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, di antara dosa besar yang dianggap kecil oleh sebagian kaum muslimin adalah apa? Menyepelekan anggota wudu. Bentuk menyepelekannya bukan tidak membasuhnya, tapi hanya membasuh sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Membasuh sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Kemudian faedah yang keempat, anna ghaslar rijlaini fil wudu'i wajibun idza kanata makshufatain. Bahwasanya membasuh kedua kaki di dalam berwudu itu merupakan wajibnya wudu apabila kedua kaki itu apa? Tidak menggunakan alas kaki. Kemarin kita bahas tentang mashu 'alal khuf. Benar enggak? Di sini bukan? Mana ya? Oh iya, di RSI. Nah, iya, insyaallah. Kebanyakan di hadis jadi lupa, saya ingin nanti ya. Ayo. Maka kalau menggunakan kaos kaki contoh, itu enggak perlu dibasuh, tapi apa? Diusap. Boleh kita sesekali berwudu menggunakan kaos kaki. Bagaimana berwudunya? Wajah seperti biasa, tangan seperti biasa, kepala dan telinga seperti biasa, kaki cukup diusap atasnya. Sudah. Itu namanya apa? Mashu 'alal khuf. Boleh untuk orang yang tidak safar 1 hari 1 malam 1 kali 24 jam, dan bagi orang yang safar 3 kali 24 jam. Tapi kalau tidak menggunakan kaos kaki, bagaimana? Wajib untuk disempurnakan membasuhnya. Dari ujung kaki sampai mata kaki termasuk tumitnya. Maka pastikan ketika berwudu jangan sampai tumitnya tidak terkena. Karena itu paling aman wudu itu setengah duduk. Bukan setengah duduk, setengah duduk. Duduk paling aman. Kenapa? Karena pasti akan sempurna di dalam membasuh kaki. Dan ingat, bukan banyaknya air nih. Karena sering dapat itu mentang-mentang di sini air melimpah. Ya, di Magelang itu subhanallah, air itu banyak. Maka Anda dapati orang itu kalau buka keran padahal itu termasuk apa? Termasuk tadhi'ul ma, perkara yang terlarang di dalam berwudu. Maka berwudu itu airnya sederhana saja. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu sedikit, pertengahan saja. Nah, kalau nanti suatu saat jenengan di tempat-tempat yang sedikit air, jenengan akan kesulitan.
Nah, kami pernah di Gunung Kidul tahun 2007 ketika kami KKN dari UMG itu. Di sana, masya Allah, kita mau ke sana 1 bulan itu kita beli tangki air dulu dari bawah. Iya, karena masjidnya sebelah masjid itu ada sumur besar, nggak ada airnya, mau sumur itu. Dan mereka dulu tahun segitu itu mereka bagaimana bersucinya? Mereka itu kalau buang air besar, mereka gali tanah dulu, kayak kita mapala. Gali tanah dulu baru buang air besar. Jadi pakai batu. Kemudian nanti sampai rumah baru cebok. Bahkan teman ada 2 rumah aja yang punya kaktus, kepala desa sama 1 PNS. Sisanya itu mereka kalau buang hajat bagaimana? Menggali tanah, biar tanahnya sekalian jadi pupuk. Dan memang, dan air itu masya Allah langka, sehingga mereka benar-benar ngirit. Bahkan ada yang mandi itu 5 hari sekali, ada 4 hari sekali, karena nggak ada cadangan air. Lalu bagaimana mereka berwudu? Mereka berwudu itu sedikit airnya. Nah, besok insya Allah kita akan bahas bagaimana berwudu dengan air yang sedikit. Kemudian yang kelima, itsbatul jaza' 'alal a'mal. Yani bahwasanya penegasan tentang balasan atas amal perbuatan. Wa annal jazaa'a min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Hadis yang menjelaskan tentang wailul lil aqabi minan nar berarti bisa difahami bahwasanya mereka yang menjaga wudunya, menyempurnakan wudunya, maka mereka diberikan kabar gembira dengan surga. Karena yang tidak menyempurnakan diancam dengan pemahamannya seperti itu. Karena itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan Itsbatul jazaa'i 'alal a'mal. Penetapan tentang balasan terhadap amal perbuatan, dan bahwasanya setiap amal perbuatan itu pasti akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Mereka yang menyempurnakan, bagi mereka pahala yang sempurna. Adapun mereka yang mengurangi, maka bagi mereka ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, barangkali ada pertanyaan, silakan. Tafadhol masykur. Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Ini diantara faedah kita mempelajari fikih. Contoh, pertanyaan beliau, sah atau tidak ketika berwudu dengan pakaian yang tidak sempurna? Sah. Sebagaimana sahnya seorang yang membaca Al-Quran dalam kondisi Contoh, ibu-ibu tidak menggunakan hijab. Karena Al-Quran tidak dipersyaratkan. Maka berwudu tidak dipersyaratkan untuk menutup aurat secara sempurna. Berbeda dengan sholat. Sholat dipersyaratkan untuk menutup aurat secara sempurna, kecuali mereka yang tidak memilikinya. Ada pembahasan dalam fikih bahwasanya tentang pembahasan tentang orang yang tidak punya pakaian. Bagaimana salatnya? Nah, ini para ulama membahas. Tapi tadi yang perlu kita bahas di sini adalah bahwasanya perlu mendudukkan syarat-syarat di suatu ibadah itu sesuai dengan ibadah tersebut. Maka berwudu tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat harus menutup aurat secara sempurna. Syaratnya adalah Muslim, berakal, kemudian Muslim berakal. Ini syarat berwudu. Sahnya wudu seseorang Muslim berakal, kemudian baligh. Maka ini sudah disebut syarat sempurnanya wudu. Kalau dia enggak Muslim, maka enggak sah wudunya. Dia enggak berakal, enggak sah wudunya. Kalau dia pakai baju Muslim berakal, sah wudunya. Dia setengah pakai baju Muslim berakal, sah wudunya. Seperti itu. Adapun kalau salat, maka syarat sahnya adalah salah satunya adalah menutup aurat secara sempurna. Pertanyaannya, boleh nggak kita menutup aurat dengan pakaian yang tipis? Kalau keluar rumah nggak boleh. Tapi kalau di dalam rumah, sebagian ulama membolehkan.
Contoh menutup aurat yang tipis itu kalau pakai sarung, sarungnya tipis, kemudian nggak pakai dalaman. Ya ini kalau jalan itu bebayang dari kelihatan, nah itu termasuk aurat yang hendaknya penutup yang hendaknya disempurnakan ketika sholat menuju tempat-tempat umum. Maka kalau kita mau pakai sarung, maka pastikan sarungnya tebal. Kalau kita mau pakai celana pendek, karena biasanya kalau pakai sarung itu biasanya pakai lagi celana tipis di dalam. Dan simbah-simbah kami itu mereka di dalamnya celana pangsi, katok kolor gombor dulu. Jadi mereka kalau mau ke sawah, beliau dulu katok gombor ke sarungan. Sholat pun seperti itu dulu simbah-simbah kami. Kenapa? Karena tadi menutup aurat itu salah satu yang menunjukkan kesempurnaannya adalah tidak berbayang, tidak membuat siluet seperti itu. Ini penyempurna ya. Allah taala. Baik, padahal ada lagi silakan. Monggo. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana punya kalau yang Iya. Bagaimana hukumnya, hukum berwudunya saudara-saudara kita yang bertato? Kalau tatonya banyak dan dia punya biaya dan mampu untuk menghilangkannya, asalnya dihilangkan. Tapi kalau dia tidak punya biaya, ya sudah, sah wudunya. Yang penting tadi dia berupaya untuk menyempurnakannya. Dan keluar rumah jangan diperlihatkan tatonya. Jadi umpamanya tatonya sampai sini ya. Maka hendaknya kalau keluar rumah itu ditutupi, dia pakai lengan panjang. Ya kalau sampai sininya. Adapun ujung jarinya maka tidak mengapa. Tujuannya satu, agar tadi dia tidak terpengaruh dengan stigma. Iya. Ya, jangan sampai nanti dia ada kesan gimana gitu. Terus karena syaitan itu mereka pintar. Kami pernah menangani anak-anak jalanan. Itu banyak di antara mereka yang tatonya nggak cuma sampai tangan, sampai mata. Matanya itu hitam. Subhanallah. Mukanya semuanya. Jadi kalau dia di tempat gelap itu nggak kelihatan. Kalau nyengir baru kelihatan. Pernah nanya, Ustaz, salat aneh sah nggak nih? Sah, yang penting ente mandi benar, mandi junub yang benar, wudu yang benar, dan salat yang benar, insya Allah sah. Tapi aneh kayak gini, Ustaz, yang penting ditutupin. Nah ini muka masih ditutupin, Ustaz. Ya mau gimana? Yang penting yang lainnya diusahakan ditutup, jangan diumbar. Jadi kalau bisa tangan panjang, kalaupun terlihat sebagian bisa kaki legging dipakai. Karena ya tadi ini termasuk fitnah kepada saudara-saudara muslim kita ketika mereka berkiblat dengan orang-orang barat. Maka kita berikan uzur. Sah mereka. Catatannya tadi mereka mau belajar, diajak belajar. Agar hijrahnya benar-benar hijrah. Iya, hijrahnya agar benar-benar hijrah. Karena tarikan mereka untuk kembali itu jauh lebih kuat. Maka agar mereka tidak kembali, salah satunya adalah apa? Menutup jejak masa lalu. Ditutup dengan apa? Baju. Kalau tatonya sampai segini, alhamdulillah. Tapi kalau tatonya kelebihan, ya mau gimana? Ya. Kalau tatonya kelebihan sampai jari-jari, ya sudah. Tapi kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Yang kelihatan depan orang itu bisa dihilangkan, sakit itu. Lah dulu kenapa bikin? Alhamdulillah kan sekarang ada banyak yang lembaga-lembaga sosial yang mereka mengadakan hapus tato. Nah, coba dia diminta untuk ikut. Bilang kepadanya sebagai bentuk komitmen dia bertaubat. Kalau dulu mampu menahan perihnya jarum dalam bermaksiat kepada Allah, kenapa sekarang tidak mampu perihnya jarum dalam rangka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan catatan tidak membahayakan. Contoh yang mata udah nggak usah. Iya, yang mata ini kan sudah sulit karena dia disuntik pigmen warna. Dia cerita, itu gimana ceritanya? Ini saat ini suntik pigmen mata, pulang kerjaan lo. Ya namanya dulu saat jahil deh.
Ya memang dia ngakui. Ya, semoga sekarang orang yang masih istiqamah di atas jalan ketaatan. Karena memang semuanya, subhanallah. Dan anda dapati nggak sedikit di antara mereka yang sebenarnya baik. Cuma mereka itu nggak ada yang mau mendengar. Mereka itu sudah distigma oleh masyarakat. Oh pasti buruk, pasti neraka. La haula wala quwata illa billah. Ini yang tidak boleh. Tidak semua, belum tentu orang-orang yang mereka buruk itu akhir hidupnya buruk, belum tentu. Dan belum tentu orang yang taat itu akhir hidupnya baik, itu belum tentu. Tapi kebanyakannya orang yang taat akhir hidupnya baik, orang yang buruk akhir hidupnya buruk, itu kebanyakannya. Tapi belum tentu semuanya seperti itu. Maka kalau ada saudara kita yang bertaubat, mungkin tangannya masih penuh dengan tato, maka kita sambut. Ajak ke kajian, kemudian terangkan kepadanya yang perlu-perlu, yang paling penting. Kalau dia bingung, mulainya harus dari mana? Sholat, udah. Semua komen Indonesia sih mas, sholatnya ojo tinggal. Itu yang anak sampaikan. Kenapa? Karena dari sholat itu akan diperbaiki seluruh perkara. Sholat itu akan memperbaiki seluruh perkara. Karena dulu punya teman di sana yang dia terjerumus ke bahkan sampai narkoba, bahkan dia sempat sampai jadi bandar. Itu sekarang sudah bertaubat, alhamdulillah. Ya. Dia sudah tidak diterima di lingkungannya, bahkan sampai sekarang sering kontak-kontakan. Itu alhamdulillah sekarang sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sama tatonya juga banyak. Tak bilang ente tuh nggak usah bingung-bingung, sholat aja. Kalau lagi mabuk gimana Ustaz? Tunggu sampai sadar, habis itu sholat. Loh, karena emang dia nggak bisa ninggalin. Kan orang itu ada yang memang. Dan karena dulu ngelola anak-anak jalanan, kita dengan beberapa asatidzah itu di Jakarta. Karena anak-anak jalan ini adalah mereka potensial untuk diajak kepada kebaikan. Tapi mengeffortnya besar. Nah, salah satu yang berhasil yang sekarang. Kerja sekarang di kedutaan Qatar atau apa. Ya, sekarang alhamdulillah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, ajak kepada kebaikan. Ayo ngaji. Kalau mereka bingung dari mana, salat yang pertama kali diminta untuk perbaiki. Berarti mulai dari berwudu, mandi, kemudian salat. Setelah itu yang lainnya biarkan mengikuti. Tapi seperti itu. Allah taala. Nafadhal. Kalau itu yang pertama, ya ada wudu kalau tidak ada basmalah. Yang kita tentunya di rumah-rumah itu tidak ada tempat wudu khusus sehingga wudunya di kamar mandi. Caranya bagaimana? Bagaimana cara berwudu dalam kamar mandi? Sama seperti berwudu di luar kamar mandi. Yang berbeda adalah apa? Membaca basmalahnya. Membaca bismillahnya di luar kamar mandi. Kalau kamar mandinya nggak ada, kalau kamar mandinya ada klosetnya, ya WC. Kalau nggak ada WC-nya dan itu kamar mandi yang sifatnya umum, nggak dijadikan sebagai kamar mandi yang khusus untuk buang air kecil dan seterusnya, maka di situ sebagai para ulama khilaf tentang membaca bismillah di dalam. Contoh kamar mandi yang kan kita sering dapati, kamar mandi zaman dulu tempat wudhu itu apa? Kolam bak itu kan. Nah, kadang dia ditutup pintunya karena kadang dipakai buat mandi, bukan khusus buat buang air kecil. Bukan khusus. Nah, kalau khusus untuk buang air kecil atau buang air besar, maka di luar baca basmalah. Adapun kalau itu adalah tempat yang bisa dipakai untuk seluruhnya, maka para ulama khilaf. Di antara asatidzah yang membolehkan membaca bismillah, karena beliau berpendapat daripada pendapat gurunya, yakni Ustaz Khalid Basalamah. Beliau beliau mengatakan, kan aku pernah mendengar guruku membaca bismillah ketika mau berwudu di mana? Di dalam kamar mandi yang tidak ada klosetnya. Karena beliau mendampingi gurunya di dalam hotel, kemudian gurunya itu ketika berwudu di dalam kamar mandi itu membaca bismillah. Maka tapi pendapat yang paling selamat adalah apa? Keluar daripada khilaf, yakni membaca bismillahnya di luar. Kemudian kalau itu dijadikan tempat yang khusus untuk buang hajat, maka dibersihkan terlebih dahulu agar apa? Agar tidak ada hal-hal yang membuat kita khawatir. Yang contoh ada najis yang nyimprat dan seterusnya, maka dibersihkan terlebih dahulu baru kita berwudu. Kalau basmalahnya itu tidak diucapkan sejak akhirnya gimana?
Basmalah itu diucapkan, bukan aliran kebatinan. Kan kita nggak tahu. Contoh, baca Al-Fatihah. Mas kok lama baca Al-Fatihah? Aku lah batin. No. Padahal basmalah itu diketahui daripada apa? Mengucapkan, talaffuz, diucapkan. Karena Nabi SAW diketahui beliau membaca bismillah karena diucapkan. Maka jangan pernah dibatin. Jangan pernah dibatin. Apa yang dibatin? Niat. Apa yang diucapkan? Basmalah. Dan basmalah itu apa? Bismillah. Bismillah. Enggak ada nabi itu. Apa itu? Udah. Niat itu dalam hati, baca bismillah sudah cukup. Karena Nabi SAW tidak pernah berwudu dengan mengucapkan apa? Nawaitul wudu'ah li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Enggak ada. Kalau ada riwayat yang akan sampai kepada kita. Tapi ternyata tidak ada satu riwayat pun. Hatta yang dhaif, bayangkan. Yang lemah aja enggak ada. Yang palsu juga enggak ada, coba. Ini diantara, Masya Allah, bagaimana agama kita begitu mudah. Yang palsu aja nggak ada. Lafaz Nabi SAW baca nawaitul wudu'ah nggak ada. Yang ada perkataan para ulama. Boleh nggak kita mengamalkan? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengamalkan, kemudian kita mengamalkan. Pertanyaannya, sing dadi nabi niku sinten? Nggih kan? Karena sing dados nabi mawon mboten nawaitul wudu'a, kok kita nawaitul wudu'a lah, kita nek kang bener sinten. Kan sederhananya seperti itu. Maka kalau Nabi tidak membaca, kita nggak usah baca. Iya, lah sama. Lah kan anak dari kitab namanya Safinatun Najah. Sampai ke Fathul Qarib, sampai ke Fathul Mu'in, sampai akhirnya ke Ihya Ulumuddin. Itu memang ada. Tapi ketika baca hadis kok ora ono. Nah, pertanyaannya, kalau hadis nggak ada, apa? Kalau mengamalkan, kalau kita sudah tahu, yang selama kita jalani, ma'fu. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi kalau kita dulu membaca nawaitul wudu'a, kemudian sekarang kita sudah tahu bahwasanya tidak pernah Nabi SAW membaca, maka bagaimana bacaan kita yang awal? Insya Allah ma'fuun. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Segala sesuatu yang tidak tahu, itu insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu kok ngeyel, wah tambahan wis ngerti ngeyel, wah ini. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Adzan terlebih dahulu sebelum nanti kita tutup. Monggo madzin.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi at-tamma as-salatu al-qa'imah Muhammadan as-salatu al-fadhila. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Kita lanjutkan sebentar. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau di dalam kitabnya beliau mengatakan wa amma sababuhu fi hadits Abi Hurairah. Adapun sebab daripada munculnya hadis ini yang dalam riwayat Abu Hurairah kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki yang tidak membasuh tumitnya di dalam berwudu, maka beliau berkata wailun lil a'qabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air daripada api neraka. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Karena itu Nabi SAW menjelaskan agama kita itu mudah. Agama kita itu cukup dengan apa? Mengikuti Nabi SAW. Maka apa yang Nabi SAW perintahkan, kita kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan. Apa yang Nabi SAW larang, kita jauhi sejauh-jauhnya. Maka di antara larangan yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini adalah apa? Meremehkan daripada menyempurnakan berwudu. Maka apabila kita berwudu setelah mendengar hadis ini, hendaknya kita berupaya untuk apa? Menyempurnakannya. Karena di antara bentuk beribadah yang kadang-kadang kita remehkan adalah apa? Mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku. Karena setelah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan fattabi'uni. Keutamaannya yuhibbukumullah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintaimu. Maka dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan timbul kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dua keutamaan ini sudah cukup. Kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Maka larangan dalam hadis ini adalah larangan yang sifatnya dosa besar dan enggak ada pilihan. Ya, ini enggak ada pilihan. Pilihannya cuma dua, sempurnakan wudu atau tayammum. Jadi keutamaannya cuma ada dua, sempurnakan wudu atau tayammum. Ustaz, bagaimana kalau pas air sedikit Ustaz? Kalau pas air sedikit kita tetap bisa menyempurnakan wudu dengan cara apa? Meratakan air ke seluruh anggota wudu yang disebut sebagai al-ghaslu. Insya Allah besok kita akan bahas. Bagaimana dengan spray? Ini contoh, ini spray, kemudian semprot yang set, kemudian baru dibasuh. Bagaimana hukumnya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Loh, karena yang sedang kita bahas tentang apa? Larangan menyepelekan anggota wudu. Besok kita baru akan bahas tentang apa? Sifat daripada berwudu yang benar. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang menjadi muqaddimah bagi kita untuk memahami hadis berikutnya, yakni hadis yang nomor 4 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma la yantasir, wa man istajmara falyutir, wa idza sayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla yadkhalahuma fil ina'i thalathan, fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadahu." Wah, berarti besok hadis yang keempat
adalah hadis yang berkaitan tentang sunnah-sunnah sebelum berwudu. Jadi masih muqaddimah daripada berwudu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sunnah-sunnah berwudu, mulai dari tamadmad, kemudian istinsyak, kemudian istijmar, kemudian kita akan bahas tentang larangan daripada membasuh kedua tangan sebelum memulai berwudu. Karena ini perkara yang biasanya dilupakan. Membasuh kedua tangan sebelum memulai berwudu ini adalah perkara yang sering ditinggalkan. Dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa ana sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan sebagai ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.